sudah tercatat bahwa itu akan dapat balasan baik. Cuma kalau yang tadi dari Ustaz sampaikan, niat ada lisan dan hati itu ya, lisan itu adalah hanya dohir aja, kemudian hati itu hanya tempatnya. Cuma tadi Ustaz kalau itu belum terimplementasi dalam perbuatan itu nggak termasuk niat. Saya ada perbedaan di sini. Ya, sekarang untuk mengenal niat itu definisi dulu ya. An-niyatu hiya qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Itu definisi niat. Jadi niat itu adalah bermaksud atau berencana melakukan sesuatu yang dibarengi atau disertai dengan melakukannya. Itu baru disebut niat. Jadi kalau hanya baru disebut dalam lisan dan ditempatkan atau disimpan dalam hati tapi belum dikerjakan, belum niat, itu namanya azam. Misalnya Pak Jana mau berangkat, saya hari ini mau ke Jakarta, itu belum niat, itu azam, rencana. Tapi kalau begitu sudah naik mobil dan menuju arah ke Jakarta, itu niat, walaupun belum sampai ke Jakarta. Nah gitu. Jadi sekali lagi, niat itu adalah rencana yang dibarengi dengan melakukannya. Jadi kalau hanya baru di lisan, baru di dalam hati, belum niat, tapi namanya azam atau bahasa kitanya rencana. Ya. Nah seperti kodok dan kodar ini beda. Kodok itu adalah rencana Allah sebelum makhluk diciptakan. Nah kalau kodar adalah bukti yang sudah direncanakan oleh Allah. Seperti kita berkumpul di masjid, ini kodok kodar. Kodok kodar. Nah sebelum kita berkumpul, bahkan mungkin sebelum kita lahir, bahkan mungkin sebelum orang tua kita menikah, Allah sudah merencanakan bahwa nanti ada pertemuan di Masjid Mutiara, Masjid Canaya. Masjid Canaya. Tapi Allah sudah merencanakan. Nah itu namanya kodok. Makanya kodok itu di alam ajali. Sedangkan kodar itu di alam dohir, di alam nyata. Di alam nyata. Seperti kemarin bencana di Cianjur, itu kudrot, itu adalah kodar. Tapi sebelum bencana Allah sudah mengkodok, sudah merencanakan akan terjadi bencana. Gimana? Jadi ada rencana, ada apa tadi, ada ajab, saya lupa tadi istilahnya ajab, baru rencana. Nah kalau sudah terjadi terbukti namanya niat. Jadi ada action walaupun sedikit ya. Iya, walaupun sedikit ada. Kalau dalam bahasa Quran ada kasam tadi, ada ikhtiar, ada gerak. Masih ada yang ingin disampaikan? Saya Pak, tanya. Oh iya. Ini kalau baca niat ikhlas yang ketiga, ini disebut arifin Pak ya? Iya. Kalau saya baca yang di sini, dia telah mengenal Allah Pak. Artinya makrifatullah Pak. Artinya ikhlas yang ketiga ini Pak. Iya. Jadi artinya mengenal Allah itu makrifat itu mengenal, bukan mengenal zat Allahnya, tapi mengenal ayat-ayat Allahnya, lebih dekat dengan memahami makhluk-makhluknya. Jadi begini, makanya ayat yang pertama turun itu perintahnya bukan perintah ibadah, tapi perintah membaca. Nah membaca di situ disebut makrifat. Misalnya kita membaca diri kita saja, kan ada ungkapan begini ya, man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Pernah dengar itu belum? Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Pernah dengar itu? Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Artinya kalau dia mengenal dirinya, makrifat terhadap dirinya, dia akan mengenal siapa yang menciptakan dia. Tapi kalau dia lupa dirinya, tadi dia manusia makhluk eling itu sadar, menyadari, meyakini, mengingat bahwa dirinya itu diciptakan, dirinya itu dihidupkan, dirinya itu digerakkan. Tentu akan ada pertanyaan besar, siapa? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mendenyutkan jantung? Siapa yang membuka dan menutup mata? Siapa yang memberikan pendengaran di telinga?
Siapa yang memberikan rasa di lidah. Nah, orang yang semakin mengenal terus makrifat terlebih, dia akan makrifat kepada Allah. Nah, kalau sudah demikian, maka dia akan melakukan sesuatunya itu dengan penuh keikhlasan. Ikhlasnya itu arifin karena dasar pengenalan. Kalau tadi yang pertama atas dasar banyaknya ibadah, dia merasa bahwa ibadah itu wajib, berbakti kepada Allah itu wajib karena dirinya diciptakan. Yang kedua, dia harus atas dasar cinta, jangan terpaksa melakukan sesuatu kepada Allah, itu harus dasar cinta kepada Allah. Itu niat ikhlas muhibbin. Ini hanya metode saja. Metode Syekh atau ikhlas menyampaikan materi tentang ikhlas sehingga diklasifikasikan melalui 3 kelas. Bukan berarti ikhlas itu hanya 3 kelas, hanya secara globalnya 3 kelas. Barangkali demikian. Masih ada? Cukup. Oh ya. Tadi sehubungan dengan azam tadi. Azam. Ya. Ada orang yang berniat untuk berangkat haji. Misalkan dia sudah daftar, sudah bayar, tapi belum berangkat. Apakah itu belum disebut niat? Baik. Kalau secara fikih yang tadi, secara ilmu syariat itu belum termasuk niat. Tetapi kalau secara akidah dan akhlak itu sudah termasuk niat. Kenapa? Kalau tergantung tidak jadinya. Tidak jadinya itu disengaja atau tidak sengaja. Artinya disengaja itu contohnya ongkosnya ditarik lagi, nggak jadi dibatalkan. Wah, itu udah jelas, itu berarti sudah batal niatnya. Tapi kalau tidak berangkatnya itu karena maaf ada musibah sakit sehingga tidak bisa diberangkatkan oleh pengurus haji, atau maaf misalnya sudah takdirnya dia harus meninggal dunia sudah berangkat haji, secara syariat dia belum melaksanakan ibadah haji, tapi secara akidah dan akhlak dia sudah mendapatkan pahala haji. Makanya secara ilmu fikih atau syariat tetap hajinya harus dibatalkan secara fikih. Tapi kalau secara akidah akhlak, secara keimanan dan akhlak, pahalanya sudah mendapatkan. Seperti ada hadis Nabi, orang fakir tidak mampu dari awal hidup sampai akhir hidupnya dia melaksanakan ibadah haji, tapi melakukan sholat Jumat 40 kali tanpa batal, itu dia mendapatkan pahala haji. Tapi bagi fuqara, bagi orang miskin yang sama sekali tidak mampu, bagaimana kalau untuk perempuannya? Ya sama, sholat duhur di hari Jumat 40 hari duhur di sholat Jumat. Nah, ini hadis barangkali untuk memberikan motivasi atau penyegar bagi orang-orang yang tidak mampu, jangan sampai berkeluh kesah. Bagaimana saya tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima karena bukan tidak mau tapi tidak mampu. Allah atau melalui Rasulnya memberikan kabar seperti itu. Hadis seperti itu. Masih ada? Cukup. Terlalu siang ya? Ya, kita akhiri. Kalau tidak ada lagi kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kajian hari ini